彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Apakah kamu semua berencana untuk kembali ke Central Plains? Aku juga akan menemani kamu semua. Xian di samping tersenyum dan memberitahu semua orang setelah mendengar percakapan grup Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar berita ini. Dia bertanya, kamu juga akan pergi? The Eastern Dragon Island baru saja mengalami pertempuran besar. Apakah ini saat yang tepat bagi kamu untuk pergi sekarang? Xiao Yan secara alami menyadari bahwa itu Xian bermaksud untuk membantunya mendapatkan Purnama Demonic Lotus. Peluang sukses Xiao Yan pasti akan meningkat jika dia bisa mendapatkan bantuan seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Dou Sheng, tetapi Pulau Naga Timur saat ini. Tidak apa-apa. 3 Raja Naga Besar telah menderita luka serius kali ini, dan Raja Naga Barat dan Selatan lumpuh. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan membutuhkan sebelum mereka dapat memulihkan kekuatan mereka. Para tetua akan menyelesaikan masalah Pulau Naga Timur dengan tepat. Xian berkedip pada Xiao Yan dan tersenyum ketika dia menjawab, kamu telah membantu aku terlalu banyak kali ini. Riak melingkar tiba-tiba muncul di langit yang tenang karena retakan spasial juga perlahan-lahan terbongkar. Banyak figur manusia perlahan keluar darinya. Akhirnya aku meninggalkan pulau sialan itu. Mengapa di dunia orang-orang bergeser ke tempat sialan semacam itu di masa lalu? Xian menghisap nafas yang dalam dari udara segar setelah keluar dari celah spasial. Dia mentangkan lengannya. Wajah cantiknya tampak agak mabuk. Kelompok Xiao Yan saling berhadapan setelah menyaksikan Xian berbalik dari Kaisar Naga yang sangat mengesankan menjadi seseorang dengan karakteristik seorang gadis kecil. Mereka hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepala. Meskipun menjadi Kaisar Naga, gadis ini masih menyembunyikan karakternya sejak saat itu di dalam dirinya. Ayo pergi. Area ini sudah ada di dalam wilayah aliansi. Kita harus bisa tiba di Falling Star Pavilion segera. Mata Xiao Yan memandang sekelilingnya. Setelah mendapatkan bantalannya, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memimpin jalan menuju Falling Star Pavilion. Kecepatan saat ini kelompok Xiao Yan bisa digambarkan sebagai menakutkan. Dalam beberapa menit singkat tes, banyak kota mulai bersinar di bawah mereka. Namun, Xiao Yan akhirnya mengerutkan kening setelah melihat bahwa itu banyak dari kota-kota ini telah rusak. Jelas, mereka tampak seolah-olah telah mengalami banyak pertempuran. Sepertinya belum damai dalam aliansi selama periode waktu ini. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan setelah menangkap situasi di sepanjang jalan. Kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat ketika tubuhnya menghilang ke cakrawala dengan sekejap. Yao Lao, leluhur Hou Yun, elder pertama dari Tower Peel, dan beberapa orang lainnya berkumpul di aula besar di gedung utama Falling Star Pavilion. Semua orang terkejut ketika melihat orang ini sebelum mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu akhirnya kembali, ya, aura kamu? Leluhur Hou Yun tertawa dan mencela. Dia baru saja akan berdiri ketika dia tiba-tiba muncul telah menemukan sesuatu. Ekspresinya sedikit terkejut saat dia menatap Xiao Yan dan berseru. 2 bintang Dou Sheng. Elder pertama dari Tower Peel juga menyapu matanya atas Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan tertawa, dalam waktu setengah tahun, kamu langsung melompat dari kelas 1 bintang Dou Sheng ke bintang kedua. Apakah kamu sengaja mencoba membuat aku terlalu malu untuk menunjukkan diri aku melalui kecepatan ini?
Teleluhur Hou-yun dan Elder pertama dari jantung Pil Tower berdegup keras setelah mendengar judul ini. Eksistensi seperti Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno adalah eksistensi yang sangat misterius di mata banyak orang. Tentu saja, bahkan anggota suku Naga kuno biasa menjadi legenda bagi beberapa orang. Setelah semua, suku Naga Void kuno jarang datang ke dataran tengah. Suku Naga Void kuno adalah misterius dan berkuasa seperti klan kuno di hati banyak orang. Kaisar Naga dalam suku itu adalah eksistensi seperti klan kepala klan Gu atau klan Hun. Ahli ini adalah seseorang yang bahkan orang sekuat leluhur Hou-yun dan tetua pertama dari Menara Pil tidak pernah bertemu. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyembunyikan kejutan yang melonjak ke wajah mereka setelah mereka mendengar bahwa itu Xian sebenarnya adalah Dragon Emperor yang legendaris. Haha, tidak disangka bahwa itu Lady Xian memiliki identitas seperti itu. Diri orang tua ini memang sedikit buta waktu itu. Yao Lao kaget oleh kata-kata Xiao Yan. Dia baru saja pulih beberapa saat kemudian sebelum dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya dan tertawa. Xian merasa sedikit tidak wajar dengan kesopanan Yao Lao. Dia sadar bahwa itu Xiao Yan memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Dia tidak ingin menampilkan apa yang disebut Kaisar Naga di depannya. Guru, tidak perlu terlalu sopan. Kamu bisa memperlakukannya seperti gadis kecil di masa lalu. Xiao Yan juga menyadari pikiran Xian. Dia tersenyum dan melanjutkan, karena guru telah membuat saran ini sebelumnya, aku pikir kamu telah memilih aula cabang untuk menyerang, kan? Ekspresi Yao Lao sedikit murung ketika kembali ke topik ini. Dia berkata, setelah memulai penyelidikan skala penuh dari Hall of Souls, kami telah berhasil mengumpulkan banyak informasi. Xiao Yan mengusap kepala kecil Xiao Xiao. Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Saat itu, dia harus berlatih dan mengalami banyak kesulitan hanya untuk mencapai kelas Douzong. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak perlu melakukan apapun karena dia dengan mudah melangkah ke level ini. Berpikir tentang ini benar-benar menyebabkan seseorang menghela nafas. Selain itu, dia sangat tertarik dengan penyempurnaan pil. Aku berencana untuk menunggu dia menjadi sedikit lebih tua sebelum mengajarinya mantra api. Setelah itu, aku akan membantunya mencari flame surgawi dan perlahan membiasakannya dengan itu. Tatapan yang biasa digunakan Yao Lao untuk melihat Xiao Xiao sangat menyayanginya saat dia tertawa. Kamu benar-benar sangat menyayanginya. Xiao Yan tidak berdaya. Dia menyerahkan Xiao Xiao dalam pelukannya ke Xian yang penasaran di belakangnya. Mereka saling menatap sementara Xiao Yan mengepalkan tangan dan botol batu giok muncul di dalamnya. Ada setetes cairan emas yang mengambang di dalam botol. Riak yang sangat menakutkan samar-samar dipancarkan dari itu. Apa ini? Ekspresi Yao Lao sedikit berubah saat melihat darah di dalam botol batu giok. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Suara desiran angin tiba-tiba muncul di langit tenang Burial Mountain Range. Sinar cahaya melintas di atas saat beberapa sosok muncul dalam sekejap di puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Mata mereka terkunci di bagian terdalam dari pegunungan. Xiao Yan sedikit mengangkat kepalanya. Ekspresi padat muncul di wajahnya. Di belakang ruang yang agak terdistorsi adalah sebidang tanah hitam yang sangat besar. Beberapa putih keputihan kadang-kadang memecahkan permukaan tanah. Mereka patah tulang yang mengungkapkan kedinginan aneh. Di tengah area yang luas ini berdiri aula hitam yang tenang. Jatuh. Keheningan seperti itu berlanjut selama periode waktu yang tidak diketahui sebelum 10 gugusan kabut hitam berdiri dari rantai. Kabut hitam mengecil sebelum berubah menjadi 10 sosok manusia yang tampak dingin. Orang-orang ini saling bertukar pandangan satu sama lain sebelum mereka pindah dan berkumpul bersama. Ayo pergi. Sudah saatnya bagi kita untuk melaksanakan misi kita. Mudah-mudahan, kita akan dapat membawa cukup banyak jiwa kali ini. Seorang figur manusia, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok ini, berbicara dengan suara serak. Xiao Yan tersenyum setelah melihat mereka menyerang ke depan. Dia melebarkan mulutnya sebelum lautan api yang memanas keluar dari mulutnya. Semua sosok hitam yang masuk dalam 100 kaki dari lautan api akan menghilang setelah 3 napas. Orang-orang yang lebih lemah itu bahkan tidak berhasil menjerit sengsara. Lautan api menyebar. Angka-angka hitam bergegas dari belakang akhirnya membeku tubuh mereka sok. Baru kemudian mereka mengerti bahwa itu kelompok ini tidak di sini untuk bunuh diri.
Sebaliknya, itu benar-benar sudah siap. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan seruan setelah dia mengepalkan tangannya. Ada sosok yang tersisa di ruang yang runtuh itu. Selain itu, orang ini mengandung api biru-biru. Hati Xiao Yan terkejut. Orang tua Mu Gu, di sisi lain, terkejut pada titik di mana ia merasakan dorongan untuk membasahi dirinya sendiri. Sejak dia gagal merebut api-api 3000, dia telah dikirim ke Main Hall. Dia telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari luar dataran tengah selama periode waktu ini. Meskipun dia kadang-kadang mendengar tentang kekuatan Xiao Yan yang melonjak selama periode waktu ini, dia tidak menyelidiki informasi lebih lanjut. Setelah bertemu Xiao Yan lagi, dia akhirnya mengerti bahwa itu kekuatan yang disebut melonjak jauh lebih menakutkan. Keluar! Xiao Yan membalikan serangan Shen Guyu dengan satu jari. Orang tua mata Cagu berubah menjadi merah darah setelah si Heart Flame dihilangkan dengan paksa. Tubuhnya mulai membengkak. Dia jelas ingin merusak diri sendiri. Saat ini kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di depan aku. Xiao Yan meliriknya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Shen Guyu muncul di udara setelah Xiao Yan menelan si Heart Flame. Dia berteriak dengan suara yang gelap dan padat pada saat yang bersamaan. Maafkan aku. Aku berencana untuk mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Shen Guyu. Xian sudah mengganggu fluktuasi spasial yang terjadi di tempat ini. Sebuah sosok kecil seperti kerangka perlahan muncul di pandangan Xiao Yan saat kabut hitam melonjak. Xiao Yan melihat sosok tua itu sebelum tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. Tianxun pertama perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang keriput tampak sangat menakutkan di bawah cahaya saat api hantu menari di dalam matanya. Suara serak yang membuat orang merinding terdengar dengan tenang. Xiao Yan, tidak disangka kamu berani menyerahkan diri kepada kami. Awalnya, klan telah memutuskan untuk membiarkan kamu hidup sedikit lebih lama, tetapi sekarang setelah kamu menyerahkan diri kepada kami, aku akan membantu mengambil hidup kamu ini. Ini masih belum diketahui siapa yang akan mengambil nyawa orang lain. Xiao Yan tertawa. Matanya luar biasa gelap dan dingin saat dia melihat pria tua yang layu itu. Yao Lao tersenyum sedikit saat dia melihat ekspresi Guyu yang agak terdistorsi. Dia berkata, aku hanya beruntung. Kamu meluncurkan serangan menyelinap terhadap aku yang terakhir kali. Kali ini, aku akan mengembalikan hutang itu kepada kamu. HMPH, jangan berpikir bahwa itu aku takut padamu hanya karena kamu telah mencapai kelas Dou Sheng. Aku hanya selangkah lagi dari menjadi Dou Sheng. Guyu mengeluarkan dengusan dingin, tapi sepertinya dia tidak terlalu takut. Tempat ini adalah wilayah Hall of Souls. Kekuatan bertarungnya akan diperkuat di sini. Dia menekan kedua telapak tangannya ke bawah. Ki hitam mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya saat banyak rantai besar di sekitar aula mulai bergetar saat ini. Ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi setelah segel itu terbentuk. Banyak sosok putih muncul di mata Xiao Yan. Tulang yang menusuk tersebar dan tangisan yang luar biasa dingin tiba-tiba terdengar. Fluktuasi yang tidak biasa tersebar setelah pisau tulang aneh ini diayunkan. Terbang ke Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Pecah! Tinju Xiao Yan terkepal. Ekspresinya tenang saat dia melemparkan pukulan ke depan. Ledakan! Angin telapak tangan spiritual yang tak terlihat bergegas pergi dari telapak Xiao Yan. Itu bertabrakan dengan fluktuasi pisau tulang di udara. Keduanya memusnahkan satu sama lain. Tubuh Tianxun pertama melintas setelah melihat Xiao Yan dengan mudah menghancurkan fluktuasi spiritual itu. Dia muncul di bawah bilah tulang 1000 kaki-kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya sebelum kabut berubah menjadi tangan raksasa yang meraih gagang pedang. Dengan teriakan dingin, pisau tulang merobek ruang itu sendiri. Itu disertai oleh fluktuasi tajam yang sangat menakutkan seperti yang ditebas dalam kemarahan. Segel tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti segel tangannya yang berubah, 5 kelompok flame surgawi di depannya mulai membengkak. Dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi serigala, macan tutul, naga, dan sebagainya, roh api yang sangat besar. 5 jenis roh api dengan cepat bergabung bersama. Tianxun pertama tersenyum dengan cara yang padat. Ki hitam melonjak dari dalam sebelum berubah menjadi banyak jiwa yang tampak ganas.
Mengikuti jejak aneh darah yang muncul di tulang belulang, ekspresi serius mulai meningkat di wajah Tianzun pertama. Ekspresi merah-memerah muncul di wajah Tianzun pertama. Memutar. Segelintir tangan Xiao Yan berubah saat dia merasakan keganasan serangan pisau Tianzun pertama. Dentang. Suara gemetar bumi segera meletus di atas ruang yang telah disegel.